Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Sebelum kita memahami apa itu nilai mutlak dan bagaimana cara penyelesaiannya, kita harus memahami dulu apa itu persamaan. Karena persamaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa jenis. Yang pertama, persamaan linier satu variabel atau bisa disingkat sebagai SPLSV. Yang kedua, persamaan linier dua variabel atau bisa disingkat sebagai SPLDV. Dan yang ketiga, persamaan linier tiga variabel atau bisa disingkat sebagai SPLTV. Nah, untuk nilai mutlak ini sendiri hanya akan dibahas pada persamaan linier satu variabel saja. Jadi nanti persamaan nilai mutlak hanya ada satu variabel. Nah, di bawah Ibu sudah menyebutkan contoh-contoh persamaan linier satu variabel. Kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan linier satu variabel ini. Yang nomor 1, X ditambah 6 sama dengan 15. Kenapa X ditambah 6 sama dengan 15 ini disebut persamaan linier satu variabel? Karena di sini hanya memiliki X selain angka ya. Berarti variabel itu adalah huruf. X itu kan huruf. Maka nanti dalam soal tidak hanya X saja yang sebagai variabel. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, dan seterusnya. Nah, untuk contoh yang ini, Ibu menggunakan X. X ditambah 6 sama dengan 15. Yang kedua pun sama, hanya ada X, tidak ada variabel lain. Hanya ada satu berarti. Maka ini disebut dengan persamaan linier satu variabel. 2X dikurang 5 sama dengan 27. Yang ketiga pun sama. Walaupun di sini X-nya ada 2, tapi tetap disebut sebagai satu variabel karena hanya satu jenis, yaitu X saja. 3X dikurang 9 sama dengan 4X ditambah 5. Nah, dari contoh itu kita akan menyelesaikan satu persatu untuk menentukan nilai X-nya atau himpunan penyelesaian dari soal tersebut. Oke, yang pertama, X ditambah 6 sama dengan 15. Ini sangat mudah. Kita tinggal pindah ruas saja. Jadi, sebelumnya variabel itu adanya di sebelah kiri dan angka atau nilai itu adanya di sebelah kanan. X biarkan ada di sebelah kiri, maka si 6 ini kita harus pindahkan ke sebelah kanan. Berhubung si 6 di sini udah positif, kalau dia pindah ruas melewati sama dengan, itu harus berganti menjadi negatif. Jadi 15 min 6. Awalnya plus, dia berubah jadi minus karena melewati sama dengan. Apapun angkanya atau variabelnya, setiap dia berpindah melewati sama dengan, harus berubah nilainya. Dari positif ke negatif, dari negatif ke positif. Oke, sekarang kita hitung. Maka nilai X sama dengan 15 dikurang 6 sama dengan 9. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 9. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, nomor 2. Nah, nomor 2 ini yaitu 2X dikurang 5 sama dengan 27. Sama seperti yang nomor 1. Si 5-nya itu harus kita pindah ruaskan. 2X-nya kita biarkan di sebelah kiri. Berarti 2X sama dengan, tulis dulu 27. Baru kita tulis angka yang dipindahkan. Awalnya minus, karena dia pindah melewati sama dengan, berarti berubah menjadi plus 5. 2X sama dengan 27 ditambah 5. Hasilnya 32. Nah, karena di sini masih ada X di sini sebagai pengali, berarti untuk mengetahui nilai X sama dengan 32, 2-nya di sini berubah menjadi pembagian, dibagi 2. Berarti X sama dengan, ayo berapa? 16. Maka nilai X-nya adalah 16.
Sampai sini paham ya? Soal yang terakhir, contohnya. Nah, ini ada 3x dikurang 9 sama dengan 4x ditambah 5. Tadi Ibu bilang dari awal, di sebelah kiri yaitu angka-angka atau variabel. Nah, berarti ini ada 3x, ada 4x. Kita harus kumpulkan dulu semuanya ke sebelah kiri. Yang min 9-nya kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Berarti 3x ini yang pindah adalah 4x. 4x awalnya plus. Kalau pindah melewati sama dengan berarti minus 4x. Sama dengan awalnya di sini ada angka 5. Nah, yang min 9 harus kita pindahkan ke sini. Awalnya min, jadi plus 9. Baru kita hitung. Di sini udah sama-sama x dan di sini juga sudah sama-sama tidak punya variabel. 3x dikurang 4x berarti min x sama dengan 5 ditambah 9 sama dengan 14. Yang punya variabel itu tidak bisa bernilai negatif. Otomatis negatifnya kita pindahkan ke 14. Berarti x sama dengan min 14. Jawabannya atau penyelesaiannya x berarti min 14. Seperti itu untuk persamaan linear satu variabel. Nah, untuk saat ini videonya cukup sampai di sini ya. Nanti Ibu akan berikan soal latihan pada aplikasi Indo Exam. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.